Halo semuanya, nama budaya perkenalkan, nama saya Leonard Zeme dengan NIM 210401024 dari Fakultas Teknik jurusan Teknik Mesin Stambuk 2021. Nah, pada hari ini saya akan menjelaskan video tentang kerukunan dalam umat beragama. Nah, kalau saya sendiri yang menjelaskan kan pasti akan membosankan sekali. Maka dari itu saya akan mengundang salah satu dari teman saya untuk ikut serta dalam membuat video kali ini. So, tunggu apa lagi? Mari kita mulai. Halo Kelvin Lee, apa kabar? Halo Lena, apa kabar? Saya baik-baik Nah, saja. saya juga baik-baik saja. Nah, pada hari ini saya ingin mengundang kamu untuk membuat video bersama saya tentang topik kerukunan dan umat beragama. Nah, untuk lebih seru bagaimana jika kami membuatnya seperti talk show di mana kamu akan menanyakan saya 3 pertanyaan tentang kerukunan dalam umat beragama dan saya akan menjawabnya. Bagaimana dengan begini? Boleh, boleh. Tentu Oke, saja oke, boleh. oke. Apakah kamu perlu waktu untuk memikirkan dulu pertanyaan-pertanyaannya? Ah, sedikit, mungkin perlu sedikit lah. Oke, oke, oke. Oke, saya akan menunggu. Oh, mungkin pertanyaan nomor satu itu apa itu kerukunan umat beragama menurut kamu? Kerukunan umat beragama menurut saya. Pertanyaan yang sangat menarik ya ini. Kerukunan menurut saya itu adalah suatu kondisi sosial di mana semua golongan agama itu dapat hidup bersama tanpa memaksa mereka untuk melepaskan kewajiban dari agama mereka. Masing-masing dari mereka itu dapat hidup sebagai pemeluk agama mereka dalam keadaan rukun. Nah, maka saya simpulkan itu kerukunan itu adalah menjaga agar hidup rukun, melakukan praktik untuk mengakibatkan timbulnya kerukunan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara musyawarah, diskusi, dan lain-lain. Kerukunan itu bagaikan sebuah tali penghubung antara kami yang berbeda agama, baik atau yang sama agama juga. Nah, maka dari itu kerukunan dalam umat beragama itu dibagi menjadi 3. Yang pertama kerukunan intern umat beragama. Yang kedua itu kerukunan antar umat beragama. Dan yang ketiga itu adalah kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Itu saja menurut saya. Oh, jadi begitu permenang, oke. Lalu saya kedengaran ada tiga kerukunannya, kalau nggak salah tiga kerukunan dalam Ya, umat ya. beragama itu. Saya ingin tanya yang bagaimana kamu jelaskan jika itu tentang kerukunan inter umat beragama. Baik. Nah, dalam agama Buddha itu kan ada 3 hakikat. Yang pertama itu Tuhan Yang Maha Esa, yang kedua itu keyakinan, dan yang ketiga itu pokok-pokok ajaran. Nah, saya akan membahas satu persatu. Nah, dari Tuhan Yang Maha Esa dulu. Nah, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu dalam agama Buddha itu hanya ada pada satu kitab, yakni Udana Pitaka 8 ayat 3. Nah, isinya adalah tentang Tuhan itu ada Tuhan itu tidak dilahirkan, tidak menjelma, tidak tercipta, dan mutlak. Nah, konsep ketuhanan itu aja sih. Nah, yang kedua itu keyakinan. Nah, ungkapan keyakinan dalam agama Buddha itu adalah Tiratana, yakni Buddha, Dhamma, dan Sangha. Nah, dalam keyakinan itu ada 3 aspek, yakni yang pertama aspek kemauan. Kemauan itu yakni seorang umat Buddha itu berlindung kepada Tiratana dengan penuh kesadaran, bukan hanya sekedar teori saja. Teori saya berlindung kepada Buddha gitu saja. Tapi mereka penuh kesadaran. Yang kedua itu aspek pengertian. Umat Buddha itu mengerti bahwa adanya perlindungan ini memberi harapan dan menjadi tujuan bagi para makhluk di dalam samsara atau lingkaran kehidupan ini. Yang ketiga itu ada aspek perasaan. Nah, dengan mengerti akan perlindungan ini, maka akan timbul unsur keyakinan atau sadar kepada Tiratana. Itu saja 3 aspek dari keyakinan.
Lalu yang ketiga itu pokok-pokok ajaran. Nah, dalam agama Buddha itu terdapat berbagai macam sekte. Seperti yang kita ketahui seperti sekte Mahayana, Theravada, dan lain-lain. Nah, landasan-landasan pokok yang sama ini eh, terdapat dalam berbagai sekte juga, yakni yang pertama itu Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Yang kedua itu Tilakana, tiga corak umum, yakni Sabe Sangkara Anicca, tidak kekal, Sabe Sangkara Dukkha, penderitaan punya, dan Sabe Sangkara Anatta. Lalu yang ketiga itu adalah Cattari Arya Sacani, empat kesunyatan mulia, yang mengajari tentang dukkha, sebab dukkha, lenyapnya dukkha, dan jalan menuju dukkha. Lalu yang keempat itu adalah karma dan punabhava, karma dan kelahiran kembali. Lalu yang kelima adalah paticcasamuppada atau hukum sebab musabab, dan yang terakhir adalah tujuan akhir dari semua umat Buddha, yakni nibbana atau alam kebahagiaan tertinggi. Nah, dalam Buddhisme ini setiap orang ini dianjurkan untuk melaksanakan sila. Nah, sila ini akan dijadikan sebagai pedoman untuk bertindak. Sila ini juga dijadikan sebagai alat untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Nah, dalam umat beragama juga dikenal Brahma Vihara, yakni metta, karuna, mudita, peka. Mereka ini juga berfungsi menjaga kerukunan. Nah, arti dari kerukunan dalam umat beragama ini yakni seperti yang saya bilang tadi kan, di dalam agama Buddha itu terdapat berbagai macam sekte. Nah, dan pasti kalau tidak ada kerukunan itu pasti akan menolak, berantem gitu. Makanya diperlukan kerukunan dalam umat beragama. Nah, seperti itu jawaban dari saya. Kurang lebih mengerti lah ya. Lalu mungkin soal ini, apa hubungannya kerukunan antar umat beragama dengan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah? Bagaimana dengan itu? Oke. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu kan memiliki beragam suku, agama, dan ras. Contohnya seperti kita Buddha, Islam, Kristen, Protestan, baik Katolik, Hindu, dan kepercayaan aliran. Nah, jika tidak ada kata toleransi dan kerukunan itu, maka pasti akan banyak konflik yang dalam agama-agama ini. Nah, toleransi itu bukan hanya dari siapa-siapa, tapi harus dari kita sendiri loh. Kita sendiri yang harus muncul toleransi, sadar akan toleransi. Nah, sebagai pemerintah itu kan mereka hanya bisa membuat peraturan. Oleh sebab itu, kami sebagai umat Buddha itu harus menjaga kerukunan. Maka dikatakan bahwa harus ada kerukunan antara umat Buddha dengan pemerintah. Nah, tadi kan saya akan bilang juga kerukunan antar umat agama lain dengan umat Buddha juga. Nah, hal itu juga sama, kita harus toleransi juga. Nah, saya percaya itu semua agama itu baik. Tidak ada agama yang mengajarkan hal-hal yang buruk. Oleh sebab itu, kita harus rukun dengan mereka. Itu jawaban dari saya saja. Apakah Anda puas? Kita puas sih. Mungkin lebih dimengerti. Oke. Sekian dari pertanyaan-pertanyaan atau sesi talk show kami. Dikarenakan waktu kami tidak cukup, maka saya akan mengakhiri di sini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Kelvini dan Namo Buddhaya. Terima kasih. Nah, kan tadi kita sudah membuat video dengan teman saya tentang kerukunan dalam umat beragama. Nah, maka dari itu saya akan menyimpulkan beberapa poin yang saya dapat dari video yang saya buat tadi. Yakni yang pertama itu kunci untuk mencapai kerukunan itu yakni adalah dengan cara toleransi antar sesama umat beragama. Lalu yang kedua itu adalah kerukunan dalam umat beragama itu dapat kita capai dengan cara melaksanakan sila. Nah, dalam kerukunan
dalam kerukunan dalam umat beragama Buddha ini kita terdapat dalam beberapa sutta, yakni yang pertama itu Upali Sutta yang menjelaskan tentang perdebatan antara Buddha dengan Upali tentang perbuatan jahat yang dicela. Lalu yang kedua itu adalah Kalama Sutta, yakni sutta tentang penerapan sikap ehipasiko. Lalu yang ketiga itu adalah Saranya Dhamma Sutta, yakni sutta tentang hal-hal yang membuat dikenang. Lalu yang terakhir adalah kita dapat temukan tentang kerukunan ini dalam prasasti Asoka. Nah, sekian dari video yang saya buat. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Terima kasih. Namo Buddhaya.